kembali lagi kita bahas tentang psikologi perkembangan. Nah, bahasan kali ini adalah perkembangan masa prenatal dan masa kelahiran. Apa sih itu prenatal? Nah, masa prenatal adalah masa awal terjadinya periode kehidupan, atau kita juga bisa bilang bahwa masa prenatal adalah masa dalam kandungan. Nah, terjadinya atau berlangsungnya dimulai dari bertemunya sel telur dan sel sperma di dalam rahim wanita, dan akan terus tumbuh selama 9 bulan atau 40 minggu atau juga 280 hari. Nah, kapan masa prenatal ini dihitung? Ada hitungan yang namanya HPHT, hari pertama haid terakhir. Nah, jadi ketika bulan depannya itu wanitanya sudah tidak menstruasi, nah maka dia sudah memasuki masa prenatal ke minggu keempat. Nah, lanjut. Gimana sih karakteristik periode prenatal? Yang pertama, bakat atau bawaan yang ditentukan pada saat konsepsi. Nah, jadi pada saat masa prenatal ini, seluruh bakat dan turunan Anda dari orang tua itu akan terbentuk di sini. Mau nanti hidungnya mancung, mau nanti matanya sipit, mau nanti dia pintar dalam bidang matematika, mau nanti kulitnya putih, mau nanti dia temperamen atau lain sebagainya. Nah, itu dibentuk dari masa konsepsi ini atau di masa prenatal ini. Nah, terus yang kedua, periode prenatal itu sangat dipengaruhi oleh kondisi ibu. Kenapa? Karena pada saat masa prenatal ini, bayi hidup di dalam rahim ibunya dan mendapat makanan dari ibunya juga. Jadi kalau ibunya nggak makan, berarti janinnya juga tidak makan. Makan sih, dia tapi tidak mendapatkan nutrisi yang cukup karena hanya menyerap zat-zat dan nutrisi yang tersisa di dalam tubuh ibunya. Terus kalau ibunya nangis, ibunya sedih, ibunya tidak memberikan kasih sayang, tidak memberikan belayan, itulah yang dirasakan sama janinnya. Dan itu juga mempengaruhi bagaimana pertumbuhan dia kelak nantinya. Yang ketiga, terjadi perkembangan yang cepat dibandingkan dengan periode yang lain. Kenapa dibilang seperti itu? Karena pada saat periode prenatal ini pertumbuhannya hanya 9 bulan. Nah, kalau kalian sambil lihat PowerPoint yang minggu lalu, nah bisa dilihat bahwa periode prenatal ini memang periode tersingkat. Masa bayi aja kan 0 sampai 2 tahun. Jadi memakan waktu 2 tahun. Sedangkan di periode prenatal ini hanya memakan waktu 9 bulan. Nah, jadi dikatakan sebagai periode tersingkat. Yang keempat, periode di mana orang tua akan menentukan sikap terhadap anak yang akan lahir. Menentukan. Maksudnya sikap orang tua akan menentukan bagaimana sikap anak nantinya. Loh, kan pola asuh itu seharusnya diberikan pada saat anak sudah lahir, Bu, gitu. Enggak. Jadi bagaimana pola asuh itu juga sudah terjadi pada saat periode prenatal ini. Misal, ketika bayinya itu memberikan tendangan ke ibunya, nah gimana respon ibunya? Apakah ngomong, aduh nih anak ngapain sih nendang-nendang mulu, udah dikasih makan juga? Atau justru sebaliknya, wah dede nendang-nendang terus ya, lapar deh, apa kenyang? Nah, diajak dan diberikan komunikasi, diajak berinteraksi. Nah, tentu itu akan menumbuhkan sikap yang berbeda nantinya ketika bayi itu sudah dilahirkan. Terus yang terakhir, pola asuh terutama pada awal kehidupan. Nah, ini yang juga tadi sedikit dibahas dan disinggung. Jadi pola asuh itu bukan ditentukan sejak anak itu sudah lahir atau ketika dia sudah bisa mengerti komunikasi, tidak, tapi dimulai sejak dia masih ada di dalam kandungan. Bagaimana orang tua memperlakukannya, memberikan nutrisi, mengajak berkomunikasi, memberikan seluruh kebutuhan dia selama dia di dalam rahimnya. Nah, itulah sudah dimulai yang namanya pola asuh. Nah,
Uterus ini adalah organ reproduksi wanita. Jadi ada ovarium, ada tuba fallopi, ada ligamen, ada vagina, ada cervix, ada uterus dan endometriosis atau rahimnya sendiri. Nah, jadi, ketika seseorang wanita dia menstruasi, maka di hari ke-14 setelah dia menstruasi hari pertama atau di masa suburnya, dia akan terjadi ovulasi. Nah, ketika dia berovulasi, maka ovarium ini akan melepaskan satu sel telurnya. Nah, dia nanti lari ke sini. Nah, itu sel telur yang matang. Jadi dia akan matang sel telurnya, kemudian akan melepaskan diri dari gerombolan ovarium yang lain, kemudian dia akan terus berjalan sampai ke rahim sini. Tapi kalau dia terjadi pembuahan atau misalnya ada sperma yang masuk dan berjalan masuk ke sini, ketemu dengan ovarium yang matang di sini, kemudian mereka bertemu dan terjadi pembuahan. Nah, maka disitulah yang terjadi namanya kehamilan, atau disitulah dikatakan sebagai masa pembuahan pertama. Dan biasanya itu tapi belum dihitung sebagai masa kehamilan ya, belum bisa terdeteksi masa kehamilannya. Baru bisa terdeteksi masa kehamilannya itu setelah 7 hari pembuahan, setelah dia sudah membelah diri dan membentuk zigot. Setelah nanti dia ketemu di sini, dia akan berjalan perlahan ke sini dan menempel di dinding rahim. Nah, umumnya seseorang baru bisa terdeteksi kehamilannya ketika zigot tersebut sudah menempel di dinding rahim. Sekitar 8 minggu, sekitar 10 hari atau 4 minggu. Nah, kenapa? Karena ketika zigot tersebut sudah menempel di dinding rahim, nah maka tubuh wanitanya akan membangun hormon HCG. Nah, namanya hormon HCG, kepanjangannya agak ribet ya. Nah, hormon HCG ini akan mendeteksi kehamilan seseorang ketika dia menggunakan test pack. Nah, pada saat awal kehamilan mungkin memang tidak akan ketahuan atau mungkin hasilnya akan negatif karena kadar hormon HCG-nya itu masih rendah. Jadi harus menunggu beberapa minggu lagi sampai nanti dia benar-benar melekat di dinding rahimnya. Nah, tapi kalau misalnya ternyata tidak terjadi pembuahan, maka ketika sel telurnya dia berjalan ke sini, kemudian dia menempel, menunggu datangnya sel sperma, tapi ternyata tidak kunjung hadir sampai 7 hari, nah maka dia akan mempersiapkan diri untuk meluruhkan dinding rahimnya dan terjadilah nanti menstruasi yang selanjutnya. Nah, terus gimana Bu kalau misalnya dibilang hamil di luar kandungan? Nah, hamil di luar kandungan itu bukan berarti kehamilannya terjadi di usus atau misalnya kehamilannya terjadi di dekat lambung, tidak. Dikatakan kehamilan normal ketika janin tumbuh dan berkembang di sini, di dalam rahimnya. Kalau misalnya ternyata janin itu dia bergerak, jadi pada saat sel telur bertemu sama sel sperma, dia akan bergerak nih dari tuba fallopi menuju ke rahimnya. Nah, seharusnya kan dia menempel di rahim. Tapi kalau misalnya dia nempelnya di sini nih di sekitar sini, itu juga dikatakan sebagai hamil di luar kandungan. Dan biasanya ketika Anda USG itu tidak akan terdeteksi. Termasuk juga ketika melakukan USG transvaginal. Nah, USG transvaginal itu adalah USG yang dilakukan dengan memasukkan alat USG-nya ke dalam alat kelamin perempuan. Nah, kalau
misalnya ternyata terjadi kehamilan di luar kandungan, maka itu harus segera dikuret atau segera dibersihkan, tidak bisa diselamatkan. Kenapa? Karena yang memiliki kemampuan untuk berkembang atau elastis dan mengembang 300 kali lipat itu hanya rahim saja. Nah, bayangkan ketika nanti ada bayi tumbuh di sini, tuba falopinya bisa hancur, pecah, dan tentunya sang bayi tidak akan bisa mendapatkan nutrisi yang komplit atau yang tepat. Nah, itu kalau hamil di luar kandungan. Nah, lanjut. Nah, bagaimana sih tahap perkembangan masa prenatal? Di sini ada tahap 2, ada tahap germinal, tahap embrio, dan tahap janin, atau mungkin kalian kenal sama zigot ya, zigot, embrio, dan janin. Nah, ini tahap germinalnya atau tahap zigot berlangsung selama 2 minggu setelah pembuahan, dan dia akan berjalan menuju dinding rahimnya. Nah, zigot ini terbelah menjadi lapisan blaktosit dan troboplast. Jadi kalau misalnya hamil pada usia kandungan segini nih, atau pada saat awal terdeteksi kehamilan dan Anda langsung melakukan USG, maka yang terlihat hanya berupa bulatan saja. Itu namanya kantung lahir. Nah, nanti di sana dilihat juga apakah di dalam kantung lahir tersebut ada zigotnya tidak. Kalau ternyata tidak ada zigotnya, berarti dibilang kalau itu hamil kosong. Nah, jadi sama juga harus dilakukan pengguguran. Nah, nanti dari blaktosit dan troboplast ini akan berkembang lagi, selnya akan membelah lagi jadi bagian-bagian tertentu. Nah, ini yang tadi saya bilang, bagaimana proses bertemunya sel telur dan sel sperma. Dari hari pertama dia ketemu, kemudian dia terus membelah terus sambil terus bergerak. Nah, yang kedua adalah tahap embrio, ketika sudah masuk ke minggu kedua sampai ke 8 setelah konsepsinya. Nah, atau kalau misalnya Anda USG, biasanya tahap embrio itu setelah kehamilan di 2 bulan. Nah, kehamilan 2 bulan itu embrio. Kenapa? Kok enggak di sini dibilangnya 2-8 minggu, tapi kok dihitungnya baru ke 2 bulan? 2 bulan kan padahal sudah 8 minggu. Nah, karena ketika menghitungnya dari HPHT, maka ya itu udah satu bulan, padahal mungkin terjadi masa konsepsinya belum sejauh itu gitu. Nah, yang tadi saya bilang blaktosit sama troboplast akan terus berkembang jadi seperti ini. Nah, kalian nanti bisa baca sendiri. Nah, ini tahap perkembangan janinnya dari mulai zigot sampai embrio sampai dia jadi fetus atau jadi janin. Nah, di trimester pertama itu terjadi pada saat kehamilan 0 bulan sampai dengan 3 bulan. Nah, nanti kalian bisa baca sendiri. Terus kehamilan trimester kedua itu 4, 5, dan 6. Nah, ketika sudah lebih dari 6, maka sudah masuk ke trimester ketiga atau bulan ke-7 sampai dengan nanti kelahiran. Nah, ini adalah proses pertumbuhan atau pembentukan jaringan tubuhnya. Nah, kalau kalian mau lihat, nah yang warna merah-merah ini, garis-garis yang merah itu adalah masa krusial atau masa penting dari pembentukan organ-organ tubuh inti yang utama. Nah, jadi kalau misalnya dibilang trimester awal itu sangat penting, jelas sangat penting. Kenapa? Bisa dilihat apa aja yang dibentuk. Yang dibentuk adalah organ-organ intinya, organ-organ pusatnya. Jadi makanya di trimester awal itu harus asupan gizinya harus disokong dengan sangat baik, karena untuk menunjang pertumbuhan dari janinnya, membentuk organ-organ penting dan krusial. Dan pada saat usia 0-3 bulan ini itu sangat rentan terjadinya yang namanya keguguran atau kecacatan. Nah, jadi untuk menghindari keguguran dan kecacatan itu, maka perlu diberikan nutrisi yang baik dan
bentuk pola hidup yang baru untuk kelangsungan hidup yang lebih baik buat janinnya. Nah, masa prenatal bagi perkembangan yang pertama adalah penentu sifat bawaan. Nah, seperti yang tadi sudah dibahas di karakteristik. Nah, jadi bagaimana diri kita ini dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan dari luar dan dari dalam, termasuk sifat, bakat, dan lain sebagainya, itu ditentukan pada saat masa ini. Jadi itulah alasan kenapa orang Jawa punya slogannya, kalau cari pasangan harus cari bibit bebet bobotnya, terutama dari bibitnya. Karena meskipun seseorang bisa dibentuk oleh lingkungannya, tapi pondasi awalnya lah yang juga bagian penting. Nah, pondasi awalnya ini dapat dari mana? Tentunya dapat dari turunan dan genetik yang baik dan bagus juga. Jadi pesannya, jangan main asal cinta doang, tapi harus dilihat dari bibit bebet bobotnya. Nah, yang kedua adalah penentu jenis kelamin. Nah, penentuan jenis kelamin ini juga terjadi pada masa prenatal ini. Apakah nanti dia akan terlahir sebagai anak perempuan atau akan terlahir sebagai anak laki-laki. Nah, sel telur itu selalu membawa kromosom. Sel telur itu selalu membawa kromosom X. Sedangkan sel sperma itu bisa membawa kromosom X dan juga bisa membawa kromosom Y. Jika yang membuahi sel telur itu adalah sel sperma dengan kromosom Y, maka dia jadi laki-laki. Tapi kalau ternyata sel sperma yang membuahi sel telurnya dia membawa kromosom X, maka dia akan jadi anak perempuan. Nah, bisa nggak ditentukan jenis kelaminnya? Oh, tentu bisa, meskipun tetap tidak pernah bisa 100% untuk menentukan jenis kelaminnya. Nah, cara penentuannya bagaimana? Banyak cara untuk menentukan jenis kelamin janin atau bayi. Nah, yang pertama gini, kondisi yang basah dan kondisi yang asam itu juga mempengaruhi sel sperma yang mampu bertahan di dalam rahim untuk bisa ketemu dan membuahi sel telurnya. Kondisi yang asam itu tidak cocok atau tidak bisa membuat sel sperma dengan kromosom Y, ini kromosom laki-laki, itu bertahan lebih lama. Jadi ketika sel sperma masuk, kalau ternyata kondisinya asam, maka perlahan sel sperma dengan kromosom Y itu akan gugur. Akhirnya yang nanti ketemu sama sel telur itu adalah sel sperma dengan kromosom X. Maka jadilah dia anak perempuan. Tapi kalau misalnya kondisinya basah, nah maka itu adalah kondisi rahim yang bagus untuk hidup si sel sperma dengan kromosom Y, maka bisa menghasilkan anak laki-laki karena ketemu sama sel sperma kromosom Y. Nah, kondisi asam itu gimana caranya menciptakan kondisi asam? Nah, kondisi asam bisa terjadi ketika sang ibunya atau perempuannya itu terlalu banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang bersifat asam atau sayur-sayuran pada saat sebelum dia dibuahi. Nah, sedangkan kalau misalnya laki-laki kondisinya basah atau pengen punya anak laki-laki, nah maka dia lebih banyak mengkonsumsi daging-dagingan atau daging merah. Nah, atau bisa juga ketika pembuahan terjadi pada saat perempuan sudah mencapai orgasmenya atau tingkat kenikmatannya, nah maka dinding rahimnya akan mengeluarkan lendir dan membuat rahim tersebut lebih basah. Nah, sehingga akan memungkinkan terbentuknya anak laki-laki atau dihasilkannya anak laki-laki pada pembuahan tersebut. Nah, sedangkan ketika pembuahan terjadi sebelum perempuannya orgasme atau mencapai titik kenikmatannya, maka kondisinya tentu masih asam. Nah, ketika kondisinya masih asam, maka akan lebih memungkinkan dihasilkannya anak perempuan. Nah, atau
kalian bisa lihat kalender Cina. Nah, kalender kehamilan Cina. Di sana juga diklaim bahwa bisa menentukan jenis kelamin berdasarkan kapan terjadinya pembuahan dan usia kehamilan ibunya. Itu punya Cina, diklaim sudah melakukan penelitian 700 tahun, tapi memang sampai detik ini belum dilakukan riset lanjutan ya. Tapi sejauh ini pengalaman saya sih kalau lihat kalender Cina itu ya sejauh ini sih benar. Nah, itu yang jenis kelaminnya. Nah, yang ketiga adalah penentuan jumlah anak. Nah, penentuan jumlah anak ini maksudnya adalah apakah dia hamil kembar ataukah dia hamilnya tunggal. Gimana caranya dia bisa hamil kembar? Kalau tunggal pasti tahu dong, bertemunya satu sel telur dengan satu sel sperma. Nah, sedangkan kalau misalnya hamil kembar, ada yang namanya kembar identik dan ada yang namanya kembar tidak identik. Nah, kembar identik adalah kembar yang terjadi, jadi kan ada satu sel telur bertemu sama satu sel sperma. Kemudian kan dia terus membelah jadi zigot, jadi embrio, kemudian jadi fetus atau jadi janin. Nah, pada saat proses pembelahan tersebut, mereka membelah diri jadi dua. Jadi embrionya nanti ada dua. Itulah yang dinamakan kembar identik. Nah, kembar identik ini adalah kembar yang dihasilkan dari pembelahan satu sel telur dan satu sel sperma. Cirinya, umumnya kembar identik ini punya jenis kelamin yang sama, perempuan-perempuan, laki-laki, laki-laki, dan mereka hanya punya satu ari-ari aja. Kantung lahirnya ada dua, tapi ari-arinya hanya ada satu. Sedangkan kalau misalnya kembar tidak identik, nah maka dia pada saat perempuan itu berovulasi, nah tentu kan ada satu sel telur yang dilepaskan yang matang. Nah tapi mungkin bisa saja sel telur yang matang itu jumlahnya nggak cuma satu, bisa dua atau lebih. Nah kemudian masing-masing dari sel telur itu dibuahi sama sel spermanya. Nah ketika dibuahi sama sel spermanya, nah maka itulah terjadi kembar tidak identik. Jenis kelaminnya bisa berbeda dan tentunya mereka juga punya ari-ari yang beda juga. Nah, selanjutnya adalah penentuan urutan lahir anak. Penentuan urutan lahir anak ini sebenarnya bagaimana sikap orang tua pada anaknya di ketika tahu anaknya ini anak pertama nih, terus atau anak kedua atau anak ketiga. Nah itu kan tentu pasti sikapnya akan berbeda. Nah lanjut, faktor-faktor yang menentukan masa prenatal. Yang pertama adalah kesehatan ibunya sendiri. Ketika ibunya sehat, nah maka tentu janinnya pun juga akan sehat. Karena kesehatan ibu, beberapa penyakit itu bisa diturunkan dari ibunya ke janinnya. Misalnya adalah diabetes. Meskipun belum tentu ketika ibunya diabetes anak pasti akan lahir diabetes, enggak. Tapi bisa saja dia membawa penyakit tersebut sebagai karier. Nah, atau misalnya ibunya punya darah tinggi nih. Nah, ketika dia punya darah tinggi maka akan menimbulkan banyak resiko. Salah satunya adalah pembengkakan atau preeklamsia. Nah, preeklamsia ini tidak baik. Kenapa? Karena ketika tekanan darahnya terlalu tinggi, bukan asupan nutrisinya banyak ke janinnya, tapi justru malah akan terhambat sehingga janin tidak tumbuh dan berkembang sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua adalah dari gizi ibunya. Nah, nanti kita lihat gizi apa saja yang dibutuhkan. Nah, ketika gizi ini dipenuhi, maka tentunya pasti akan baik kondisi janinnya. Tapi kalau misalnya enggak, ya dia nggak akan tumbuh dengan baik. Nah, yang ketiga adalah pemakaian bahan kimia oleh ibu. Nah, yang terkadang luput dari perhatian adalah penggunaan skincare dari ibunya. Jadi ketika nanti Anda hamil, stop dulu penggunaan skincare-nya. Kecuali skincare yang Anda gunakan itu berbahan dasar alami
dan diklaim aman untuk digunakan buat ibu hamil dan menyusui, baru boleh dipakai. Tapi kalau misalnya tidak, lebih baik di stop dulu. Karena penggunaan bahan kimia oleh ibunya itu juga bisa mempengaruhi bagaimana perkembangan janinnya dan juga bisa meningkatkan resiko bayi lahir cacat atau keguguran. Kemudian yang selanjutnya adalah keadaan dan ketegangan emosi ibu. Jadi ibunya marah-marah, ibunya sedih, ibunya senang, nangis, bayi itu ngerasain. Nah, jadi pesannya buat para bapak-bapak, maka jagalah agar kondisi emosional ibunya itu harus tetap stabil. Jadi dibikin senang biar bayinya juga ikutan senang. Nah, yang terakhir adalah usia ibunya. Kenapa dibilang begitu? Karena ketika ibunya hamil di usia yang terlalu muda, nah, pertama akan meningkatkan resiko terjadinya keguguran. Yang kedua, meningkatkan resikonya gagal lahir. Kenapa? Karena organ reproduksinya itu belum matang. Rahim belum bisa berkembang dan memberikan nutrisi itu dengan baik karena memang belum matang. Dan karena organ reproduksi yang belum matang, kondisi fisik yang belum mumpuni juga, maka bisa menyebabkan gagal lahir. Ibunya nggak kuat ngeden, akhirnya nggak bisa melahirkan normal. Nah, meskipun sekarang sudah ada sesar ya, tapi resiko itu tetap ada. Dan resiko selanjutnya adalah bukan hanya dari gagal tumbuh atau gagal lahir, tapi juga bagaimana pola asuh yang akan diberikan oleh si ibunya ketika bayi itu sudah lahir. Nah, apakah anak usia 16 tahun sudah siap mengasuh anak? Nah, itu kan belum jaminan dan diragukan. Jadi itulah kenapa nggak boleh hamil terlalu muda. Nah, kalau usia kehamilannya terlalu tua, nah itu justru malah akan meningkatkan resiko untuk kehamilan dengan bayi lahir cacat. Salah satunya adalah Down syndrome. Down syndrome ini bisa terjadi dan umumnya terjadi pada ibu yang hamil di atas usia 35 tahun atau usia 40 tahun. Kenapa? Karena pada saat usia segitu, kondisi sel telurnya itu sudah tidak sebaik pada saat masa subur di usia 20-30 tahun. Nah, sehingga pada saat dia dibuahi sama sel sperma, maka itu akan memicu timbulnya penyakit-penyakit genetik yang tidak diharapkan. Nah, jadi disarankan untuk tidak hamil di atas 35 tahun. Nah, selain itu, kalaupun ternyata tidak terjadi masalah penyakit genetik, maka akan ada masalah-masalah tambahan pada saat kehamilannya. Contoh, pada saat hamil itu butuh energi yang kuat dan ekstra loh. Nahan perut, bawa beban berat. Nah, belum lagi nanti pada saat proses melahirkannya. Nah, sedangkan pada saat usianya sudah di atas 35 tahun, sudah di atas 40 tahun, nah performa fisiknya kan sudah tidak sebaik dulu pada saat dia umur 25 atau 30 tahun. Nah, jadi nanti dia pasti akan cepat lelah, cepat capek, atau misalnya mungkin sudah muncul penyakit hipertensi, diabetesnya. Nah, kita nggak pernah tahu. Jadi ketika nanti ternyata hamil di atas 35 tahun, maka harus lebih sering cek ke dokter dibandingkan dengan hamil di usia-usia produktif. Nah, ini berat badan bayinya sebelum hamil dan selama proses kehamilan. Nah, ketika sebelum hamil berat ibunya kurang, itu akan meningkatkan resiko bayi kuning, BBLR itu bilirubin. Berat bayi lahir kurang. Nah, jadi ketika nanti ibunya beratnya di bawah rata-rata, nah terus dia hamil, nah itu akan meningkatkan resiko bayi lahirnya kurang. Nah, bayi lahir itu idealnya minimal beratnya 2,4 kg. Nah, kalau misalnya yang dimaksud di sini, jadi nanti mungkin bayinya lahir cuma 2 kilo. Nah,
atau misalnya cuma berapa kilo doang. Nah, sama meningkatkan resiko prematur karena kondisi tubuhnya tidak menunjang pertumbuhan janinnya. Nah, kalau misalnya beratnya berlebih, ada resiko hipertensi sama diabetes. Nah, selama kehamilan, berat badan yang disarankan kalau ternyata berat badannya itu kurang pada saat hamil, nah maka kenaikan berat badannya disarankan harus segitu. Terus sampai selanjutnya. Tapi yang menjadi catatan adalah ini adalah berat tambahan yang disarankan. Tapi karena sekarang kita ini sudah ada yang namanya USG, jadi kuncinya adalah berat dari janinnya. Kalau misalnya ternyata pertambahan berat badan ibunya kurang, tapi ternyata pertumbuhan janinnya bagus, baik, ya nggak masalah. Jangan dibikin jadi beban juga. Tapi ini yang berat yang disarankan. Tapi ya itu tadi, jangan dijadikan beban. Nah, ini gizi yang dibutuhkan sama ibunya. Ada gizi makronutrien dan ada mikronutriennya. Ada karbohidrat, protein, lemak, kalsium, seng, asam folat, zat besi, dan omega 3. Tapi pada usia kehamilan, terutama kehamilan di trimester awal, yang menjadi poin paling penting itu adalah asam folat. Kenapa? Karena asam folat itu mencegah terjadinya kecacatan pada bayi. Dan jangan lupa kalsium, karena kalau misalnya enggak, ibunya bisa keropos. Soalnya kalsiumnya diserap sama bayinya untuk pertumbuhan sel-sel tulangnya. Nah, dipakai buat apa saja nutrisi-nutrisi itu dan dapatnya dari mana? Nah, nanti kalian bisa baca sendiri. Nah, ini ada cara kelahiran. Yang pertama ada normal. Tahu kan gimana cara kelahiran normal? Terus ada kelahiran dengan alat. Nanti kita lihat alatnya. Ada kelahiran sesar. Nah, ada kelahiran waterbirth. Waterbirth itu melahirkan secara normal tapi ada di dalam air. Nah, kenapa waterbirth ini jadi masuk dalam pilihan? Waterbirth diklaim bisa mengurangi ketegangan si ibunya pada saat proses kelahiran dan juga dianggap baik untuk adaptasi bayi ketika dilahirkan. Pertama, air hangat yang digunakan itu akan lebih meregangkan otot vagina si ibunya, sehingga pada saat ngeden, nah itu bisa lebih rileks. Kemudian, bayi pada saat di dalam rahim ibunya, dia hidup di dalam air hangat dengan suhu 36-37 derajat Celcius. Nah, ketika dia keluar dan di dalam air juga dengan suhu yang sama, maka bayinya tidak akan sekaget ketika melahirkan dengan tanpa media air. Nah, itulah kenapa waterbirth dipilih. Yang kelima ada lotus birth. Lotus birth itu kan kalau bayi umumnya lahir langsung diguntingkan tali pusatnya, jadi dia langsung terpisah antara dia dan ari-arinya. Nah, sedangkan kalau lotus birth ini ketika bayi lahir, tali pusatnya nggak langsung digunting, tapi dia terus menempel sama ari-arinya sampai ari-ari itu mengering dan tali pusatnya copot sendiri atau puput sendiri. Nah, kenapa metode ini dipilih? Karena pada saat bayi masih terkoneksi atau terhubung dengan ari-arinya, ari-ari ini masih memberikan nutrisi buat bayinya dan masih memberikan asupan oksigen untuk otak bayinya. Jadi anak yang lahir dengan lotus birth ini dia akan lebih tenang, karena kalau misalnya ASI ibunya belum keluar tapi dia masih bisa dapat nutrisi dari ari-arinya itu. Dan diklaim juga bahwa bayi dengan kelahiran lotus birth ini bisa lebih cerdas karena masih dapat oksigen yang disalurkan ke otak bayinya dari si ari-ari tersebut. Tapi memang perawatannya agak ribet dan sulit untuk meninggalkan resiko ari-ari itu busuk. Jadi ketika bayinya mandi, ari-arinya juga harus ikut mandi. Kadang mungkin dikasih garam biar tidak terjadi pembusukan, atau misalnya mungkin dikasih kembang biar nggak bau amis. Nah, jadi perawatannya memang sulit. Nah, karena perawatan sulit seperti ini, jadi nggak
nggak banyak orang yang mau melakukan lotus birth. Nah, yang terakhir adalah hypnobirth. Jadi hypnobirth sebenarnya melahirkan secara normal juga caranya, tapi pada saat proses melahirkannya, nah si ibu diberikan sugesti-sugesti untuk bisa lebih rileks dan memudahkan ketika nanti dia melakukan persalinan. Nah, ini adalah bagaimana proses persalinan dari ibunya. Kalau dibilang pembukaan 1, pembukaan 2, pembukaan 3, pembukaan 4 sampai ke pembukaan 10. Maksud dari pembukaan 10 adalah bukaan atau lebar vaginanya, serviksnya itu sudah 10 cm atau 10 tangan nih, itu bisa masuk ke dalam. Nah, jadi kalau misal yang ideal itu adalah kelahiran yang terjadi ketika sudah masuk ke pembukaan 10. Karena kalau misalnya enggak, nah susah keluar kepala bayinya dan mungkin nanti akan terjadi pengguntingan kelamin ibunya untuk memudah. Nah, ini yang tadi dibilang persalinan dengan alat. Nah, ini namanya sendok cocor bebek. Nah, jadi alat ini dimasukkan ke dalam vagina ibunya dan digunakan untuk menarik si bayinya. Kalau ibunya tenaganya udah nggak kuat, tapi bayinya itu udah nanggung mau keluar, jadi untuk bantu ditarik pakai alat ini. Kenapa nggak sesar aja, Bu? Karena mungkin sudah tidak memungkinkan untuk dilakukannya sesar. Mungkin ketubannya sudah keluar banyak, sudah keluar semua, bayinya sudah harus segera bernafas dengan udara. Nah, jadi dibantu dengan alat ini atau dibantu sama vakum. Ini nanti ditarik. Tapi catatan, sebaiknya Anda tidak melakukan persalinan dengan menggunakan alat. Kenapa? Karena yang menjadi sasaran adalah kepala si bayinya, dan pada saat penekanannya itu terlalu kuat, maka itu bisa menyebabkan kerusakan di syaraf otak bayinya. Selesai. Nah, kurang lebih begitu penjelasannya. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan chat secara pribadi mandiri atau mari kita bahas di dalam Google Classroom-nya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.